pada curiga jangan-jangan Mbah Rudi ini tuh dukun santet. Saya bakal bales kalian. Kayaknya nih mereka pada diteror satu-satu warga-warga yang ikutan gebukin Mbah Rudi. Halo guys, welcome back my YouTube channel Misteri Malam. Kali ini gue mau ceritain cerita horor dan mistis lagi nih. Jadi gue dapat email dari Fajar. Setelah gue baca emailnya, ini cukup bikin merinding, horor dan mistis banget sih. Daripada kalian penasaran, mending langsung gue ceritain aja cerita dari Fajar ya. Nah, jadi ini tuh kejadiannya tahun 2011. Nah, di daerah rumahnya Fajar nih tuh ada rumah yang diisi sama mbah-mbah gitu yang udah agak tua. Nah, disebutnya Mbah Rudi. Mbah Rudi ini tuh tinggalnya sendirian, kata Fajar. Rumahnya tuh kayak agak serem gitu. Ya seremnya tuh karena agak gelap dan lampunya itu dia cuma pakai lampu yang pakai minyak gitu, alias lampu yang model zaman-zaman dulu gitu. Tahu kan? Dan rumahnya itu bener-bener kayak yang kelihatannya tuh dari luar agak serem gitu. Sampai-sampai tetangganya Fajar nih pada curiga sama Mbah Rudi ini. Pada curiga jangan-jangan Mbah Rudi ini tuh dukun santet. Ya karena tuh rumahnya benar-benar selalu sepi, hawanya tuh benar-benar yang serem banget. Dan rumahnya tuh kayak modelan bilik gitu. Kebayang kan, udah rumahnya agak bilik gitu, terus lampunya pakai lampu yang minyak zaman dulu. Agak serem sih setelah gue dengar ceritanya ya. Dan karena Mbah Rudi ini tuh jarang berbaur sama tetangga-tetangga dan gak punya kerjaan juga tuh katanya. Nah, terus gak lama anaknya Pak RT alias Pak RT-nya Fajar itu sakit. Nama anaknya nih Randy. Anaknya Pak RT nih masih kecil. Ya sekitar tuh umur 6 tahunan gitulah kata Fajar nih. Nah, si Pak RT ini curiga kalau anaknya sakit ini tuh gara-gara ulahnya Mbah Rudi. Nah, tapi di saat Pak RT nuduh Mbah Rudi ini tuh gak ada bukti. Sampai-sampai akhirnya Pak RT sama bapak-bapak lainnya alias Bapak Agus sama Pak Usup ini ngawasin rumahnya Mbah Rudi. Ya karena saking mau cari bukti gitu. Karena mereka tuh sering lihat kalau Mbah Rudi ini tuh ngobrol sendirian. Aneh banget sih. Udah beberapa hari tuh gak ada juga buktinya. Ya udah tuh, tiba-tiba keesokan harinya pagi-pagi nih Mbah Rudi dituduh nyuri sayuran temennya Pak RT. Nah, temennya Pak RT ini tuh si Pak Agus. Nah, Pak RT sama Pak Agus sama bapak-bapak lainnya langsung kepancing lah amarahnya. Pak RT ini langsung gebukin Mbah Rudi. Pak Agus juga ikutan dan Pak Usup juga ada di situ, sampai-sampai warga lainnya tuh ikutan gebukin. Nah, tapi tuh di saat mereka pada gebukin Mbah Rudi, nggak ada yang misahin karena takut, karena yang mukulin Mbah Rudi tuh Pak RT. Ya mereka pada takut lah untuk misahinnya. Dan itu pun nggak tahu kenapa Mbah
Rudi tuh bener-bener digebukin banget sama Pak RT, sama Pak Agus, sama Pak Usup, sama warga lainnya tuh kayak yang sampai parah banget. Entah karena dia dendam atau menahan amarah ke Mbah Rudi, itu Fajar juga nggak tahu tuh. Karena kondisinya Mbah Rudi sampai parah banget. Nah terus setelah Mbah Rudi udah babak belur banget, Mbah Rudi nih tiba-tiba ngomong kayak bilang, "Saya tuh nggak nyuri sayuran," kata Fajar nih. Mbah Rudi ngomong kayak gitu. Sampai-sampai Mbah Rudi tuh bilang kayak gini, "Saya bakal bales kalian." Serem banget sih. Ya udah tuh, warga lain bantuin Mbah Rudi karena udah babak belur banget. Nah walaupun Mbah Rudi udah dirawat, bener-bener yang dirawat banget karena kondisinya tuh bener-bener parah. Nah pas malamnya tuh maghrib Mbah Rudi udah meninggal. Ya udah tuh akhirnya warga-warga bantu kuburin almarhum Mbah Rudi. Nah tapi Pak RT nih gak ikut kuburin. Terus Pak Agus sama Pak Usup malah keluar kota katanya. Ada perlu katanya. Malamnya sekitar jam 9-an tuh Fajar nongkrong lah nih sama temen-temennya. Nah bapak-bapaknya tuh pada ngeronda. Nah pas Fajar udah sampai tuh di tempat ngumpul-ngumpul nongkrong sekalian sama bapak-bapak pada ronda, itu tiba-tiba temennya Fajar pas abis beli kopi tuh lari kenceng banget. Bener-bener yang kayak ketakutan gitu. Yaudah tuh pas temennya udah sampai di tempat tongkrongan langsung ditanya sama Fajar. Kayak ya Fajar juga bingung kenapa dia sampai lari ketakutan kayak gitu. Nah di situ temennya Fajar cerita. Katanya dia lihat pocong di sebelah pohon pisang katanya. Ih, merinding banget gak sih? Udah gitu, mukanya tuh bener-bener yang berdarah-darah banget. Terus baunya tuh bener-bener bau amis banget. Dan di hidungnya tuh bener-bener masih ada kapas. Alias kayak bener-bener mayat yang baru meninggal gitu kan. Dan katanya mukanya itu mirip banget sama almarhum Mbah Rudi. Ya di situ Fajar sama teman-teman lainnya pada nggak percaya lah sama ucapan temannya Fajar yang habis beli kopi ini. Yaudah tuh akhirnya Fajar sama teman-teman lainnya ya udah lanjut ngopi aja kayak biasa sambil ngobrol-ngobrol, ngerokok gitu kan. Nah pas mereka asik ngopi sambil ngobrol-ngobrol lagi nongkrong, itu mereka tiba-tiba ngedenger suara kayak dahan pohon yang diseret-seret di jalan. Dan itu kedengeran banget. Pas suaranya makin deket, tiba-tiba suaranya tuh hilang. Fajar sama teman-temannya nih kaget lah. Kayak kok hilang nih suaranya. Mereka pada penasaran. Mereka nengok ke belakang untuk mastiin itu suara apa. Dan ternyata pas mereka nengok ke belakang itu ada pocong dong. Dan itu bener-bener persis banget yang dilihat sama temennya Fajar sebelumnya. Itu mukanya benar-benar penuh darah dan bau amis banget, dan itu sambil melotot tapi senyum. Dan lagi-lagi di hidungnya itu ada kapas yang benar-benar masih baru banget. Merinding sih, kebayang kan. Dan di situ Fajar sama teman-temannya langsung pada lari sekenceng-kenceng mungkin. Ya karena pada ketakutan. Karena baru pertama kali di kampung mereka mengalami hal aneh kayak gitu. Karena sebelumnya tuh gak pernah.
Pas Fajar udah sampai rumahnya, itu gak lama bapak-bapak yang lagi ronda pun ikutan pada lari dong. Ya terus ditanya tuh Fajar sama bapaknya. Nah terus Fajar langsung bilang, itu katanya ada hantu Mbah Rudi. Nah bapaknya Fajar di situ langsung kayak bingung, kenapa jadi kayak gitu. Terus Fajar langsung cerita lah ke bapaknya kalau dia juga lihat pocong Mbah Rudi alias hantunya Mbah Rudi. Nah terus gak lama pas sudah Fajar ceritain semua ke bokapnya, itu tiba-tiba Pak RT teriak dong. Ya kedengeran karena rumahnya Pak RT ini gak jauh dari rumahnya Fajar, cuman kehalang 2 rumah lah. Di situ bapaknya Fajar langsung buru-buru samperin Pak RT. Fajar disuruh diem aja di rumah kan. Yaudah tuh bapaknya Fajar langsung ke rumahnya Pak RT. Terus gak lama bokapnya Fajar langsung tuh pulang lagi ke rumah. Nah bokapnya Fajar langsung cerita ke Fajar, katanya Pak RT diteror sama pocong Mbah Rudi. Nah Pak RT ini tuh kan udah cerai sama istrinya. Terus tiba-tiba tuh pintu rumah belakang Pak RT tuh kayak ada yang gedor-gedor kenceng banget. Nah terus Pak RT lihatlah ke belakang, tapi tuh nggak ada orang. Aneh kan? Ya udah tuh Pak RT coba lihat ke jendela kamar, di kamar anaknya yang lagi sakit. Itu tiba-tiba ada pocong Mbah Rudi dong. Itu benar-benar mukanya semua penuh darah dan baunya tuh bener-bener bau amis banget, dan itu sambil melototin Pak RT. Dan di hidungnya pun masih sama, masih ada kapas yang masih baru banget. Pak RT di situ bener-bener langsung teriak ketakutan sampai pingsan. Ya mungkin Mbah Rudi nih kayaknya dendam sama Pak RT. Langsung rame lah di situ. Mana posisinya di situ anaknya lagi sakit. Nah, pas rame-rame lagi pada ngerawat Pak RT yang lagi pingsan, itu tiba-tiba gentengnya Pak RT kayak ada yang nimpukin pakai kerikil. Dan itu tuh ngelemparnya bener-bener berkali-kali, gak berhenti-berhenti, dan itu tuh sekitar sejaman lah. Terus tiba-tiba di depan rumahnya Pak RT di pohon mangga itu kedengeran kayak ada suara cowok ketawa. Di situ warga sama Fajar benar-benar langsung pada diem. Karena suara ketawanya itu mirip suara Mbah Rudi yang benar-benar suara ketawa cowok berat banget. Karena kayak mikirnya tuh pada mungkin Mbah Rudi kesenengan lihat Pak RT ini pingsan. Gak lama suara itu hilang lah. Nah pas suara itu udah hilang, Pak RT sadar tuh. Langsung lah Pak RT ceritain semuanya ke Fajar sama warga-warga. Kalau Pak RT ini ngeliat pocong Mbah Rudi. Karena di saat rumahnya itu pintu belakangnya digedor-gedor, pas dilihat dibuka nggak ada orang, Pak RT tuh lihat ke jendela kamar di kamar anaknya yang lagi sakit. Itu tiba-tiba ada pocong Mbah Rudi, dan itu sambil ketawa ngeliatin ke anaknya Pak RT. Makanya di situ Pak RT langsung pingsan katanya. Besoknya kampung Fajar langsung bener-bener rame sama teror pocongnya Mbah Rudi. Bener-bener pada ngebahas terornya Mbah Rudi ini. Karena sebelumnya tuh mereka gak pernah ngalamin hal-hal mistis kayak gitu. Singkat cerita udah mau maghrib. Nah biasanya tuh setelah maghrib
pada rame tuh kampungnya Fajar. Tapi setelah kejadian teror hantu Mbah Rudi, kampungnya Fajar tuh habis maghrib bener-bener langsung sepi. Pada nggak berani keluar rumah. Fajar pun mau keluar rumah ya sampai nggak berani karena takut. Ya udahlah tuh, Fajar diam aja di rumah. Terus pas sekitar jam 9-an, pas udah malam, Fajar pengen ke kamar mandi lah nih. Nah pas Fajar udah mau ke kamar mandi, itu Fajar gak sengaja lihat ke jendela. Dan ternyata pas dia lihat ke jendela, itu di atas pohon kayak ada kain gitu, kain putih. Dan ternyata itu bukan sekedar kain doang, tapi itu tuh pocong Mbah Rudi. Dan itu bener-bener sambil ngeliatin ke rumah Pak RT. Dan lagi-lagi mukanya itu bener-bener penuh darah dan bau amis banget. Dan hidungnya pun masih ada kapasnya. Serem banget sih. Kondisinya di situ Fajar tahu, walaupun ngeliatin ke rumah Pak RT, nggak ngeliatin ke rumah dia, tapi dia tetap ngerasa serem banget. Dia ketakutan. Fajar di situ benar-benar kayak nge-freeze banget, nggak bisa gerak ya karena saking ketakutannya gitu. Nah terus tiba-tiba itu pocongnya Mbah Rudi nengok dong ke arah Fajar. Fajar di situ langsung ketakutan, dia langsung lari ke kamar orang tuanya. Fajar langsung ketok-ketok kamar orang tuanya buat cepet-cepet bukain. Dan alhamdulillahnya udah dibukain, terus dia langsung ceritain semua ke orang tuanya. Nah pas gak lama Fajar ceritain semuanya ke orang tuanya, tiba-tiba tetangganya ada yang teriak dong. Dan habis itu gak lama Pak RT teriak. Fajar sama keluarganya benar-benar langsung terdiam di situ. Karena gak biasanya kampung mereka tuh mengalami hal kayak gitu. Ya udah tuh orang tuanya Fajar langsung keluar rumah buat mastiin tetangganya sama Pak RT itu gak kenapa-napa. Nah karena si Fajar ini takut sendirian di rumah, jadinya Fajar ikutlah tuh sama orang tuanya buat nyamperin tetangga sama Pak RT. Nah pas orang tuanya Fajar udah sampai di tetangganya ini, itu tetangganya bener-bener kayak yang ketakutan banget. Terus pas Fajar inget-inget, ternyata tetangganya yang teriak ini tuh pernah ikutan gebukin Mbah Rudi. Terus gak lama ada yang teriak lagi. Nah pas disamperin itu juga tetangga yang ikut gebukin Mbah Rudi. Fajar di situ langsung mikir, kayaknya nih mereka pada diteror satu-satu warga-warga yang ikutan gebukin Mbah Rudi ini. Dan untungnya Fajar sama keluarganya nih nggak ikutan gebukin Mbah Rudi. Nah ya udahlah tuh di situ Fajar sama keluarganya langsung ke rumah Pak RT. Mereka langsung ke rumah Pak RT lagi karena Pak RT tuh dari kemarin pingsan. Nah pas Fajar sama keluarganya udah sampai di rumah Pak RT di situ kondisinya semakin lemas dong, bener-bener kayak orang yang ketakutan banget. Karena ternyata anaknya itu sakitnya makin parah keadaannya. Yaudah tuh akhirnya Fajar sama keluarganya Fajar nih rawat lah Pak RT sama anaknya. Nah pas dia lagi ngerawat anaknya Pak RT sama Pak RT, itu tiba-tiba ada suara ketawa cowok lagi dong. Dan ternyata itu suaranya Mbah Rudi. Dan pas Fajar ngeliat ke arah jendela di depan rumahnya Pak RT yang ada pohon mangga itu ada pocongnya Mbah Rudi dong. Dan lagi-lagi rumahnya Pak RT ini kayak ditimpukin pakai kerikil berkali-kali.
Dan posisinya di situ pocongnya Mbah Rudi duduk di atas pohon mangga itu sambil uncang-uncang kaki dengan mukanya yang penuh darah dan masih ada kapas di hidungnya. Dan itu sambil senyum-senyum dong. Fajar di situ benar-benar langsung teriaknya karena saking ketakutannya. Dan di situ warga-warga juga pada lihat pocongnya Mbah Rudi. Mereka langsung pada lari pulang ke rumahnya masing-masing. Fajar juga pulang ke rumahnya. Karena terornya nih udah parah banget. Fajar di situ benar-benar langsung demam pas nyampe rumah. Singkat cerita, Fajar nih ketiduran lah. Terus gak lama warga pada rame ngomongin pocongnya Mbah Rudi ini. Mereka pada kumpul semuanya di musola ngomongin pocongnya Mbah Rudi. Dan terus ternyata gak lama anaknya Pak RT meninggal. Di situ Fajar benar-benar kaget dan gak nyangka banget. Karena baru semalam Fajar rawat anaknya Pak RT ini. Pak RT di situ benar-benar langsung nangis sekejar-kejarnya sampai pingsan berkali-kali. Udahlah, akhirnya Fajar sama warga lainnya ikut bantu Pak RT kuburin anaknya. Nah, terus nggak lama warga nih ada dapet telepon lah, ngabarin kalau ternyata Pak Agus sama Pak Usup yang fitnah Mbah Rudi ini kecelakaan dan meninggal di tempat. Warga di situ benar-benar langsung kaget banget. Karena mereka tuh kemarin masih baik-baik aja. Terus tiba-tiba sekarang dapat kabar kalau mereka itu meninggal. Ya udah tuh, akhirnya Fajar sama warga lainnya pada pulang nih masing-masing ke rumahnya. Terus pas sudah mau maghrib, lagi-lagi Pak RT teriak di situ. Dan di situ Fajar sama warga lainnya pada nggak berani ke rumah Pak RT. Ya karena mereka pada takut sama pocong Mbah Rudi. Mereka nih semua pada ketakutan karena suka tiba-tiba nampakin. Di situ Pak RT benar-benar teriak-teriak terus kayak nggak jelas gitu karena saking ketakutannya. Yaudah tuh, akhirnya besok paginya Pak RT masih sama kayak gitu. Bener-bener udah kayak orang gila gitu, bener-bener yang ketakutan, teriak-teriak. Terus gak lama saudaranya Pak RT dateng lah, mau bawa Pak RT ke rumah sakit jiwa. Fajar dan keluarganya di situ benar-benar nggak nyangka kalau kejadiannya sampai kayak gitu banget. Pas sebelum maghrib, saudaranya Pak RT ini telepon lah ke Fajar sama keluarganya, ngabarin kalau Pak RT memang harus menetap di rumah sakit jiwa. Fajar sama keluarganya di situ benar-benar bingung banget kenapa harus sampai di rumah sakit jiwa. Nah, Fajar dan keluarganya pikir setelah kejadian itu terornya udah hilang nih. Tapi ternyata enggak dong. Terornya itu masih terus berlanjut. Tapi terornya itu kali ini tuh ngetokin rumah warga. Dan itu setiap malam. Sampai Fajar dan keluarganya bingung, padahal dia nih nggak ngapa-ngapain. Jadi tuh pas habis sekitar 2 mingguan Pak RT di rumah sakit jiwa, akhirnya Fajar dan keluarganya mutusin untuk pindah rumah karena dia udah nggak kuat sama teror pocongnya Mbah Rudi ini. Sekitar setahun Fajar dan keluarganya nggak kesana karena takut. Tiba-tiba itu rumahnya Fajar dan keluarganya ada yang mau beli dan katanya mau dijadiin perumahan. Ya udahlah, Fajar sama keluarganya mutusin untuk dijual aja rumah itu. Dan sekarang pun perumahannya itu masih ada, kata Fajar.
Dan bahkan Fajar sama keluarganya nih nggak tahu perumahan itu bakal jadi angker atau enggak. Si Mbah Rudi ini masih neror warga atau enggak, itu Fajar sama keluarganya juga nggak tahu. Serem banget sih. Jujur mistis, horor, dan aneh banget sih. Di luar nalar banget. Kita doain aja semoga Fajar sama keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga almarhum Mbah Rudi ini bisa tenang di sana dan gak neror warga perumahan yang baru nempatin kampung itu. Gimana nih? Kalian ada cerita yang lebih seram atau kalian punya cerita yang sama kayak Fajar? Kalian bisa tulis di kolom komentar atau mungkin kalian bisa email ke channel Misteri Malam apabila kalian punya cerita yang lebih horor dan mistis di luar nalar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng kalian agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya dari channel Misteri Malam.